Kembali lagi dalam diskusi titik temu, diskusi akhir pekan. Nah, kita ini sudah ada di penghujung acara. Tadi kita diskusi panjang lebar soal bagaimana pragmatisme caleg, lalu politisi, lompat pagar, ideologi partai, dan begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Sementara kita ini punya harapan, demokrasi makin baik, partai politiknya makin baik, lalu kemudian negara ini makin baik ke depan. Nah, dengan persoalan seperti itu, bro, apa yang mesti dilakukan untuk memperbaiki partai politik kita ke depan? Ya sebetulnya di dalam konteks ini tatanan parpol ya, yang paling mendasar itu adalah transparansi pengelolaan dana. Kalau saya lihat ya, karena pada saat ini pengelolaan dana ini masih sangat tertutup pertama, dan kedua sumber dananya bisa dari mana-mana yang nggak jelas gitu. Nah, ini memang harus lebih kuat lagi. Tadi kalau seperti saya bilang, kalau pengawasan itu diperkuat di dalam konteks mengawasi partai, jadi ada audit benar-benar dari suatu lembaga yang independen gitu, yang benar-benar nggak bisa disentuh, ya kelasnya harus sebersih, yang lebih bersih lagi dari KPK yang sekarang misalnya gitu kan. Nah, itu pasti lewat semua gitu. Artinya mereka harus menyiapkan ya tatanan yang lebih baik. Nah, ketika itu diaudit, jadi sumber-sumber dana pun harus diperjelas. Nah, artinya begini. Ini kan sekarang juga negara ini kan kayak mengatur kita berpartai, tapi kayak udah terserah lu aja cari duitnya kan gitu. Nah, harusnya diperkaya gitu. Bagaimana sih partai ini boleh dapat duit gitu loh. Bagaimana sih orang-orang bisa nyumbang dengan mudah. Bagaimana sih kader-kadernya bisa memanfaatkan posisinya untuk membantu partainya gitu loh. Jangan dikekang tapi kemudian jadi maling gitu loh. Itu maksud saya. Tapi diawasi gitu loh. Porsinya berapa dan kemudian bagaimana ngaturnya dan pertanggungjawabannya seperti apa. Kira-kira seperti itulah. Jadi negara mesti mengalokasikan anggaran. Negara harus hadir di dalam konteks ini. Oh iya, tidak hanya anggaran cukup, tapi pengawasannya juga harus cukup. Pengawasannya juga cukup. Bos, di mana-mana di Indonesia ini, kenapa korupsi merajalela? Ya karena pengawasan dan penegakan hukum yang lemah. Bukan karena orangnya aja yang korup gitu. Ya orang kalau nggak di mana-mana lah ya. Pokoknya kalau orang nggak diawasi, anak kecilnya kalau nggak diawasi nakal dia. Ya, jangan kena kecil hewan peliharaan aja nggak diawasin ya, dia pasti berak di mana-mana gitu kan, kayak gitu kan. Tapi kalau udah diawasi, dia diatur, dilatih. Nah, kalau dia berak di mana dicetek gitu kan, si kucing juga bisa cari tempatnya untuk dia berak gitu. Seperti itu gitu maksudnya. Oke, tapi begini bro, kalau negara sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, lalu pengawasan yang ketat, kalau ada kader partai yang melakukan korupsi katakanlah begitu, ya mestinya partai politik itu mesti ada punishment yang harus severe punishment. Kalau kita mau sampai membubarkan partai yang bersangkutan. Ya kalau begitu partai kita ini bubar semua bro. Ya memang kalau dalam kondisi sekarang ya faktanya seperti itu. Kecuali tadi PSI mungkin ya, yang belum pernah berkuasa juga gitu. Tapi saya nggak tahu lah, mudah-mudahan masih amanah nanti kemudian hari ya. Ya kalau memang harus begitu ya, kalau mau benar ya. Ya di mana-mana semua proses perbaikan itu pasti ada sesuatu pil pahit yang harus kita makan ya. Artinya ini kita nggak bicara revolusi, tapi kita bicara evolusi. Tetap aja pil pahit itu harus ditelan gitu. Prosesnya terjadi secara gradual, pelan-pelan. Tapi kalau kita nggak berani menegakkan itu, menurut saya ya, negara ini begini-begini aja. Pasti itu akan berulang kali, begitu terus. Karena basisnya permainannya dibolehkan gitu loh, memberi ruang yang sangat luas untuk terjadinya korupsi ini. Gitu. Itu sebenarnya. Kalau ruangnya dibatasin, itu pasti semakin terbatas gitu. Nah kalau KPK ada di dalam konteks udah kejadian soalnya kebanyakan kan. Kita tuh pengennya sebelum kejadian gitu. Pencegahan. Gitu sebenarnya. Oke. Nah ini Bro Koko. Ini kan kalian PSI ini partai baru. Ya. Tapi kan sudah belajar banyak dari pengalaman senior-senior kan. Partai-partai senior ini. Apa yang mesti dibenahi dari persoalan yang tadi marut menyangkut partai politik ini? Karena kalau ini dibiarkan ya bisa situasinya akan makin runyam. Mungkin saya agak beda dengan teman-teman PSI yang garis keras tentang anti korupsinya. Saya lebih sepakat sama Bang Bobida tentang pengawasan dan perubahan bertahap. Habis itu kita perjuangkan undang-undang yang keras mengurangi ruang gerak koruptornya. Itu berjalan bertahap, itu nggak bisa instan Bang. Emang
Emang belum ini nih sekarang nih, belum cukup keras nih sekarang. Kalau perampasan aset belum jalan, pembatasan transaksi uang kartal belum berjalan, pemberian terbalik belum berjalan dengan baik gitu ya. Rasanya masih banyak hal harus kita kencengin, Bang. Dan ini jelas maraton, bukan instan, Bang, bukan sprint, ini maraton. Sama juga dengan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu juga lama. Rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, itu juga lama gitu. Tapi ini proses maraton yang harus kita jalani gitu. Kalaupun nanti ini berjalan habis itu tidak didukung oleh partai, nanti masyarakat pasti melihat dan akan menghukum partai ini seperti yang dibilang oleh Bang Andris. Di beberapa tahun yang akan datang, masyarakat akan melihat, wah ini nggak perlu sama perjuangan melawan korupsi. Ini ruang gerak ini ada, potensi untuk memperkecil ruang gerak itu terbuka. Kalau semua partai politik itu terlibat dalam korupsi, akhirnya orang bilang biasa aja ini sekarang korupsi itu. Rasanya, jadi orang tidak melihat bahwa korupsi itu sebagai sesuatu yang tabu, sebagai sesuatu yang memalukan gitu hari ini. Rasanya pendidikan politik ke masyarakat yang harus kita ceritakan. Kayak gini Bang, misalnya ya, ini masalah komunikasi Bang, izin. Ada pakarnya komunikasi. Misalnya begini, katakanlah korupsi BTS itu merugikan negara berapa? 8,3 triliun kan? 8,3 triliun, apakah hanya itu yang dirugikan? Hanya keuangan negara yang dirugikan? Enggak. Kita punya target 30 juta UMKM itu onboarding ke platform digital pada tahun 2030. Ini udah pasti tidak tercapai. Karena apa? Sinyalnya nggak nyampe. Kalau sinyalnya nggak nyampe, berarti 2030 market untuk UMKM, market ekonomi Indonesia digitalnya aja itu 4.400-an triliun, Bang. Ya, dan itu kan tidak merata dinikmati masyarakat. Itu mesti kita internalisasi. Dampak dari korupsi bukan hanya memperkaya beberapa orang, tapi menimbulkan kesedihan di banyak pihak. Ini yang narasi. Dan itu kan terkait partai politik juga. Yes, benar. Ya? Karena itu semua ini nyambungnya ke partai-partai ini. Ya, problemnya partai politik yang besar-besar sekarang ya sudah punya kuasa. Ini tentu banyak juga Bang, saya yakin yang anti korupsinya itu banyak di tiap partai. Lihat aja Sebelanda. Nah, hukum yang terberat menurut Mas Koko bagi partai politik yang kadernya melakukan korupsi, hukum terberat itu apa buat partainya? Saya rasa diserahkan kepada mekanisme hukum negara ya. Saya inginnya sih dimiskinkan. Karena enggak bagi partainya, kali itu kan orang dimiskinkan. Tapi kalau partainya, hukuman terberat menurut Mas Koko apa? Dikeluarkan Bang. Dan kalau perlu kita ikut menghukum dia, ikut menggugat dia. Dikeluarkan? Iya. Maksudnya partainya dikeluarkan gimana? Bukan, kadernya dong Bang. Ya kalau cuma keluarkan kadernya, dia bisa pindah partai. Kalau kalau dia terbukti terpidana atau apa kan? Ya di penjara. Jadi penjara Bang. Ya kan? Paling ada hukuman mencabut hak politik 5 tahun kemudian dia main lagi. Dengan uang korupsi yang ratusan miliar, dia bisa jadi dewa lagi 5 tahun kemudian. Kalau ada aturan ini dimiskinkan, dia nggak bisa ngapa-ngapain Bang. Tapi organisasi partainya bagaimana dong? Kenapa? Hukuman terhadap organisasi partainya yang paling berat menurut PSI apa? Saya rasa hukuman terberat bagi PSI, terberat menurut PSI adalah pada saat kader itu melakukan korupsi di satu partai, rakyat akan menghukumnya pada pemilu. Ini proses demokrasi menurut saya Bang. Kita nggak bisa menghukum partai politiknya Bang. Oh gitu ya? Rakyat yang menghukum pasti. Oh partai nggak mau mengusulkan bubarkan partainya kalau kadernya melakukan korupsi. Tapi kalau undang-undang yang sekarang mengatakan begitu, kalau memang terjadi dana korupsi mengalir ke partai, itu bisa dibubarkan. Partai bisa dibubarkan. Ya. Tapi belum ada partai yang dibubarkan. Ya kan mungkin belum terbukti ya. Ya karena mengalir ke. Ya, belum. Ya. Seperti saya tadi harus transparan dulu baru bisa. Artinya itu mesti lebih ini lagi ya penegakan hukum. Nah, Bang Andris sebagai akademisi, apa yang mesti dilakukan untuk memperbaiki politik? Kasih pandangan yang paling keras. Karena ini masalah bangsa ini itu mayoritas bersumber dari partai politik. Yang korup banyakkan partai politik, yang menentukan kebijakan partai politik, yang segala macam ini partai politik. Apa yang mesti dilakukan untuk memperbaiki partai politik ini? Kalau saya memang sudah saatnya kita membaca cara pandang, ya. 2045 itu adalah kesempatan kita semua, tidak hanya partai politik, ya, pemerintah untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Ya. Oleh karena itu memang cara pandang yang saya maksud memang dari sisi manajerial memang harus ada sebuah perubahan besar. Ya. Kemudian dari sisi organisasi juga begitu. Ya. Kemudian yang paling penting adalah leadership. Ya.
Nah, 3 hal ini menjadi kekuatan untuk ke depan partai politik ini melakukan transformasi baru menuju satu abad Indonesia. Ya. Tapi bagaimana caranya mendorong partai politik untuk melakukan transformasi? Nah, transformasi partai politik ini ya tidak lain, saya pikir pakai sebuah strategi manajemen strategik ya, bagaimana membangun satu tidak bisa kita hindari manusianya ya sedini mungkin ketika prakondisi yang saya sampaikan tadi caleg ini ya, kemudian setelah itu ya apa yang bisa dikerjakan untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat menunggu keluaran daripada partai politik ini ya, itu yang ditunggu masyarakat. Jadi indeks kinerja partai itu ditunggu ya oleh masyarakat yang hari ini rakyat kita berapa juta ya? 300 sudah 270-an lah. Nah, 270 juta penduduk Indonesia ini katakanlah yang memiliki hak untuk memilih itu 204 juta. Baru 204 juta itu menunggu indeks kinerja partai ya. Nah, indeks kinerja partai ini ada di tangan legislator ya, dan leadership dan leader partai begitu kan. Nah, ini ditunggu selama 5 tahun ke depan. Nah, inilah yang harus dibuktikan oleh partai bahwa dalam 5 tahun setelah proses pesta demokrasi ini ada hasil kerja, Pak. Ya, hasil kerja itu yang kita sebut dengan kapabilitas, kemampuan dalam bekerja. Ketika legislator ini bisa bekerja selama 5 tahun, program-program yang dibuat konkret, ya, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan unggul yang nyata, saya pikir pragmatisme akan dengan sendirinya gugur. Saya ingat Bang, dulu lembaga kami itu pernah membuat rapor kinerja anggota dewan. Jadi kami bikin rapor itu, semua anggota dewan itu satu persatu Bang. Gitu. Ada yang nilainya 1. Saya bagus loh. Ya, saya bagus loh. Oh lumayan begitu, lumayan bagus ya. Dan ada anggota DPR dari hasil penelitian kita itu nggak pernah ngomong selama 1 tahun. 5 tahun. Wah, 1 tahun. Ada banyak malah. 1 tahun. Ada. Banyak Komunikasi. Ya? Enggak, memang ngambil gaji doang. Gitu. Jadi nggak pernah ngomong dalam rapat itu. Dan nggak bisa ngomong. Nah, saya membayangkan memang mesti ada raport kinerja partai politik itu. Itu yang saya maksud. Ya kan? Iya. Kalau ada raport kinerja partai politik yang kinerjanya buruk dikampanyekan, jangan pilih ini partai ini. Kan begitu. Ya kan? Atau kalau banyak dengan jumlah tertentu kadernya banyak yang terlibat korupsi, bubarkan partainya ya. Mesti sampai yang lebih konkret gitu. Cuma mestinya PSI ini yang ngomong keras kayak begini ya. Abang ini lebih PSI dari saya. Ya itu dia. Khawatir saya. Aduh, oke. Ini kita sudah berakhir diskusi kita ini. Kita akan jumpa lagi dalam diskusi titik temu berikutnya.